semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Rizna di DWD. Pada video kali ini saya mau memasak tumis kacang panjang, bakso, dan juga telur ya. Kebetulan saya masih ada stok kacang panjang di kulkas. Jadi kacang panjangnya ini nampak sudah tidak begitu segar ya teman-teman, tapi masih bisa dipakai. Ini sudah saya potong-potong, kemudian saya akan sisihkan dulu. Kemudian juga saya menggunakan 6 butir bakso. Ini baksonya homemade ya. Bakso yang saya gunakan ini bakso sapi ya teman-teman. Kalau teman-teman di rumah tidak ada bakso sapi, adanya mungkin bakso ikan atau bakso ayam, silahkan ya. Ini saya potong tipis-tipis seperti ini. Kemudian kita sisihkan dulu. Kemudian saya akan pecahkan 1 butir telur. Kemudian dikocok lepas seperti ini. Oke, sekarang kita akan sisihkan dulu. Siapkan bumbunya. Ini bumbunya simpel saja ya, cukup diiris-iris saja. Ada 4 siung bawang putih, diiris tipis seperti ini. Kalau mau digeprek, dicop atau mau diulek silahkan ya, tapi saya masaknya yang simpel saja dan yang cepat. Kemudian juga ada 6 siung bawang merah. Ini sama ya, diiris tipis-tipis saja seperti ini. Ini bawang merahnya kecil-kecil ya teman-teman. Kalau gede-gede bisa menggunakan 3-4 siung. Kemudian ada cabai merah keriting, ini diiris serong tipis-tipis seperti ini. Kemudian juga ada cabai rawit ya, untuk pedasnya ini saya cuman menggunakan 4 aja. Kalau teman-teman tidak suka pedas, cabai rawitnya bisa di skip, cukup gunakan cabai merah keriting saja. Oke teman-teman, sekarang siapkan penggorengan. Kita akan tumis bawang merah dan juga bawang putihnya. Kalau bawang putih, bawang merahnya sudah layu, bisa kita masukkan irisan cabenya. Ditumis sampai layu dan kita sisihkan di tepi penggorengan. Kemudian kita akan mengorak-arik telurnya ya teman-teman. Jadi ini biar sekali jalan ya, biar cepat masaknya. Kalau bawahnya sudah kaku, kita bisa aduk-aduk seperti ini ya. Ini teksturnya akan saya bikin agak gede-gede ya teman-teman. Jadi seperti ini caranya. Dan ini telurnya sudah matang ya teman-teman, sudah tidak berair seperti ini. Bisa kita campurkan bawang merah, bawang putih dan juga cabai, kita tumis kembali. Sekarang kita masukkan kacang panjangnya, diaduk-aduk sebentar. Kalau mau cepat, kacang panjangnya ini bisa direbus terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke, sekarang tambahkan sedikit air. Masak sampai kacangnya empuk atau matang, atau mungkin teksturnya mau setengah matang juga silahkan ya, disesuaikan selera masing-masing saja. Kalau kacangnya sudah matang, bisa kita masukkan baksonya. Kemudian aduk kembali sampai rata, sambil terus dimasak. Oke, sekarang akan saya bumbuin. Ini saya kasih kurang lebih 1 sendok makan saus tiram, kemudian setengah sendok makan kecap asin, kemudian garam sedikit saja karena tadi sudah menggunakan kecap asin. Kemudian juga ada kaldu jamur, atau bisa diganti dengan penyedap yang lainnya ya, yang biasa teman-teman gunakan. Kemudian aduk kembali sampai tercampur rata. Dan ini sudah pas rasanya ya teman-teman. Sayurannya juga sudah matang. Sekarang akan saya matikan kompornya dan kita pindah ke piring saji. Bagaimana teman-teman, sangat cepat bukan cara memasaknya, dan ini juga sangat enak banget. Sangat cocok untuk menu harian atau untuk sarapan juga oke ya, karena masaknya cepat, praktis, dan yang pasti bahannya juga mudah untuk didapatkan.
Sudah saya siapkan 500 gram labu siam yang sudah diserut. Ini saya serut memanjang seperti ini. Kalau teman-teman tidak punya alat serutan, bisa menggunakan pisau aja ya, diiris panjang aja, tipis-tipis seperti ini kira-kira ya. Atau teman-teman juga boleh beli jadi ya, di pasar itu ada yang sudah jadi serutan seperti ini teman-teman. Dan ini sudah saya rendam dengan air, dan selanjutnya akan saya cuci bersih dan sisihkan dulu. Kemudian siapkan mangkok, pecahkan 3 butir telur. Ini saya menggunakan 3 butir telur ya teman-teman. Untuk jumlah telur ini bisa disesuaikan kebutuhan aja ya, mau dikasih 2 boleh, 3 boleh, 4 juga boleh, silahkan saja. Nah ini dikocok lepas aja seperti ini dan sisihkan dulu. Kita siapkan untuk bumbu halusnya ya, saya menggunakan cobek. Ini ada 6 siung bawang putih, kemudian ada 6 siung bawang merah. Ini digeprek-geprek dulu biar nanti lebih mudah lagi untuk dihaluskan. Oke, sekarang saya tambahkan cabai merah keriting. Ini dipotong-potong ya cabenya. Untuk jumlah cabai bisa disesuaikan selera ya. Dan ini saya tambahkan cabai rawit merah untuk rasa pedasnya ya. Kalau cabai merah keriting aja itu kurang pedas ya teman-teman. Dan untuk tingkat kehalusannya seperti ini aja ya. Oke, kita sisihkan dulu. Langkah selanjutnya, siapkan penggorengan. Ini saya menggunakan teflon ya, dan beri minyak secukupnya, jangan terlalu banyak. Kita akan orak-arik telurnya terlebih dahulu. Caranya seperti ini teman-teman. Nah ini bagian bawah sudah mulai menggumpal. Ini baru kita orak-arik pelan-pelan ya, biar nanti kita dapat tekstur yang agak besar-besar. Nah ini pelan-pelan seperti ini teman-teman. Nah ini sudah cukup ya, kira-kira seperti ini. Dan kita lanjut masak telurnya sampai telurnya matang. Kita bolak-balik. Kalau telurnya sudah matang seperti ini, kita bisa matikan kompornya dan pindah ke piring. Teksturnya seperti ini teman-teman, agak gede-gede ya. Oke, kita sisihkan dulu. Siapkan penggorengan dan beri minyak secukupnya ya. Kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Ini ditumis sampai harum, sampai cabenya tidak bau langu lagi ya teman-teman ya. Nah kira-kira seperti ini sudah cukup. Selanjutnya masukkan labu siam yang sudah dicuci bersih. Ini dimasukkan semua, kemudian diaduk. Ngaduknya pelan-pelan ya teman-teman, karena ini masih kaku ya, karena tidak saya rendam dengan menggunakan air garam ya. Kalau sudah tercampur rata, kita bisa tambahkan dengan sedikit air ya, untuk membantu mematangkan labu siamnya. Lalu diaduk sebentar. Nah biar proses memasaknya cepat, ini akan saya tutup ya, dan masak sampai labu siamnya matang. Kalau labu siamnya sudah matang, kita aduk-aduk sebentar. Dan ini ada kuahnya sedikit teman-teman ya. Oke, sekarang kita masukkan telur yang sudah diorak-arik. Kita masukkan semua. Lanjut kita kasih garam, kemudian kaldu jamur atau penyedap yang biasa teman-teman gunakan, silahkan saja ya. Kemudian diaduk kembali sampai tercampur rata. Dan jangan lupa untuk koreksi rasa ya. Ini saya cicipin dulu. Ini rasanya sudah pas. Kita matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Warnanya sangat cantik sekali. Dan untuk tekstur labu siamnya ini masih panjang-panjang ya, jadi cantik sekali, mirip dengan mie ya teman-teman. Dan ini beneran sangat enak banget ya. Sekarang saya tambahkan juga bawang goreng di atasnya biar makin mantap.
Dan inilah hasilnya, tumis labu siam dan telur sudah siap disajikan, dinikmatin bersama nasi putih buat makan pagi, makan siang, makan malam, atau untuk menu sahur. Ini sangat enak banget, tinggal tambah lauk kerupuk aja ini sudah sangat enak ya. Silahkan nanti dicoba, semoga teman-teman suka dan resep yang saya bagikan bisa bermanfaat. Untuk bahannya ini saya menggunakan pare ukuran besar ya teman-teman. Ini saya beli itu satu biji ini harganya Rp5.000 ya. Dan ini saya belah menjadi 4 bagian seperti ini. Lalu bersihkan bagian tengahnya. Ini bagian biji ya. Ini kita buang. Kemudian pare ini kita potong. Kita potong jangan terlalu tipis ya, sedang-sedang saja. Seperti ini. Oke, setelah semuanya dipotong-potong, bisa kita pindahkan ke dalam mangkok. Untuk menghilangkan rasa pahitnya, ini saya kasih garam kurang lebih 2 sendok makan. Kemudian diremat-remat seperti ini sampai keluar airnya ya. Nah, ini udah mulai keluar airnya. Nah, ini nanti dibilas menggunakan air mengalir. Setelah nanti dibilas dengan air mengalir, bisa ditambahkan lagi garam 2 sendok makan, kemudian diremet-remet lagi dan dibilas kembali. Begitu caranya ya, sampai 2 kali. Oke teman-teman, ini akan saya bilas dulu. Dan ini hasilnya ya, sudah dikasih garam. Prosesnya yang 2 kali tadi ini sudah dicuci bersih, hasilnya masih utuh-utuh seperti ini. Kita sisihkan terlebih dahulu. Bahan yang kedua ini ada cumi asin. Cumi asinnya ini sudah saya rebus tadi sebentar ya teman-teman. Ini bisa direndam menggunakan air panas, bisa langsung direbus ya. Dan ini juga sudah saya cuci bersih. Sekarang cuminya saya potong-potong. Untuk potongannya ini ada yang saya potong menjadi 3 bagian, ada yang menjadi 2 bagian. Ini kebetulan cuminya itu saya gunakan cumi yang ada telurnya ya teman-teman, jadi rasanya sangat enak banget. Oh ya, ini ada tulangnya, akan saya buang. Oke, ini cuminya sudah dipotong semua. Sekarang masukkan ke mangkok. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk bumbunya ini saya menggunakan lengkuas kurang lebih ini ada 3 cm. Ini saya iris tipis-tipis saja, tidak saya geprek. Kemudian ada cabai rawit merah, ini saya belah menjadi 2. Bisa juga mau diulek juga nggak apa-apa ya. Kalau mau dipotong kecil-kecil juga boleh, disesuaikan selera masing-masing. Kemudian untuk bumbu halus ini saya menggunakan bawang putih ada 5 siung, kemudian cabai merah keriting sudah saya potong-potong ini sebanyak 10 buah, kemiri 3 buah, kemudian ada 5 siung bawang merah, ini sudah saya potong kecil-kecil. Selanjutnya bumbunya dihaluskan menggunakan ulekan seperti ini ya. Kalau mau di blender juga boleh, silahkan saja. Nah, ini sudah cukup halus ya teman-teman. Kita sisihkan dulu. Siapkan penggorengan dan beri sedikit minyak. Masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Ini minyaknya sudah panas ya teman-teman. Tumis bumbunya sampai harum ya. Kemudian masukkan lengkuas yang sudah diiris tadi. Tumis kembali. Nah, ini bumbunya sudah matang. Sekarang bisa kita masukkan cumi yang sudah diiris tadi ya teman-teman. Ini diaduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak. Api yang digunakan api ukuran sedang. Aromanya langsung keluar harum banget teman-teman. Benar-benar sangat menggugah selera. Aromanya cumi itu sangat enak ya. Nah, ini sudah cukup ya. Sekarang saya masukkan pare yang sudah diremes sama garam dan juga sudah dicuci bersih. Ini parenya sudah tidak pahit ya, tadi sudah saya cicipin.
Aduk sampai tercampur rata sambil terus dimasak, jangan tambahkan air dulu ya. Kalau sudah mulai layu bisa ditambahkan dengan sedikit air. Ini airnya sedikit saja yang digunakan. Kalau kurang nanti bisa ditambahkan ya. Aduk kembali. Lalu masukkan cabai yang sudah dibelah menjadi 2 bagian tadi. Nah, ini airnya sudah mulai mengering ya, bisa kita tambahkan sedikit lagi. Kemudian tambahkan garam sedikit saja teman-teman, jangan banyak-banyak. Kemudian kaldu jamur dan juga gula pasir. Kalau cuminya sudah asin nggak usah dikasih garam ya. Ini tadi sudah saya cicipin, cuminya tidak asin, jadi saya tambahkan garam sedikit saja. Oke teman-teman, ini sudah matang ya teman-teman. Ini benar-benar aromanya sangat menggugah selera, harum banget. Oke teman-teman, ini akan saya matikan dulu kompornya dan langsung pindah ke piring saji untuk disajikan ya. Oke teman-teman, tumis pare cumi asin sudah siap dihidangkan bersama nasi putih. Hasilnya sangat cantik dan juga sangat menggugah selera. Silahkan nanti dipraktekkan resep dari channel Risna DWD. Semoga resep ini bermanfaat dan juga menginspirasi teman-teman semua. Yang pertama kita siapkan bahan utamanya. Ini saya pakai kurang lebih 250 gram kacang panjang. Ini kacang panjangnya masih seger banget. Kemudian kacang panjangnya ini akan saya potong-potong. Ukuran panjangnya ini kira-kira sepanjang korek api ya, atau disesuaikan selera masing-masing. Kalau sudah dipotong semua, kita pindah ke dalam wadah atau mangkok. Kita lanjut cuci sampai bersih, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Kemudian untuk bumbunya saya pakai 2 siung bawang putih. Ini sebelum dihaluskan saya potong kecil-kecil seperti ini. Kemudian juga ada 5 siung bawang merah. Ini ukurannya ada yang besar, ada yang kecil ya. Ini sama dipotong kecil-kecil aja seperti ini. Biar bumbunya nanti kental, ini saya menggunakan 2 butir kemiri. Ini kemirinya dipotong kecil-kecil, boleh disangrai dulu, boleh tidak ya. Kemudian ada 6 buah cabai merah keriting, ini dipotong kecil-kecil juga sebelum dihaluskan, atau bisa juga disesuaikan selera ya untuk cabenya. Kemudian saya menambahkan ada 6 buah cabai rawit merah ya. Ini biar rasanya lebih sedikit agak pedas ya. Kalau cabai rawit keriting kan tidak pedas. Kemudian semua bumbu ini dimasukkan ke dalam blender. Ini akan saya blender biar tekstur bumbunya nanti halus, tapi boleh juga menggunakan ulekan ya, silahkan saja. Dan ini saya tambahkan minyak goreng untuk membantu menghaluskan. Langkah selanjutnya saya akan merebus kacang panjangnya ya. Ini sudah saya siapkan air yang sudah dididihkan, kemudian masukkan kacang panjang. Untuk merebus kacang panjangnya ini cukup sebentar saja ya, setengah matang saja, karena nanti masih ada proses memasak ya. Jadi kita rebus kacang panjangnya ini setengah matang saja. Oke, sekarang angkat dan kita tiriskan dulu ya. Dan sisihkan, siapkan penggorengan, kemudian kita akan tumis bumbunya. Karena ini tadi menghaluskan sudah menggunakan minyak, jadi saya tumis, tidak saya tambahkan minyak lagi ya teman-teman, biar nanti tumisannya tidak terlalu berminyak. Tumis menggunakan api kecil biar minyaknya bisa keluar dan juga bisa matangnya cantik ya warnanya. Biar aroma tumisannya ini harum, saya tambahkan daun salam dan juga daun jeruk. Ini daun jeruknya disobek terlebih dahulu biar aromanya lebih keluar. Kemudian ditumis kembali sampai benar-benar bumbunya matang, warnanya juga berubah kemerahan cantik, dan otomatis bumbunya juga menyusut ya teman-teman. Oke, ini bumbunya sudah matang ya, aromanya sudah harum, warnanya juga sudah kemerahan cantik banget. Sekarang saya tambahkan air. Ini saya tambahkan sedikit saja airnya, kira-kira 1/4 gelas ya. Kemudian diaduk sampai tercampur rata.
Sekarang saya tambahkan garam dan juga kaldu jamur, atau teman-teman boleh menggunakan kaldu-kaldu yang lainnya ya, silahkan saja, atau mau pakai penyedap yang lainnya juga boleh, atau mau garam sama gula juga boleh. Kemudian masukkan kacang panjang yang sudah kita rebus sebentar tadi ya. Kemudian dimasak, aduk sampai tercampur rata. Ini api yang digunakan api sedang ya. Oke teman-teman, masak sampai bumbunya meresap dan kuahnya menyusut. Jangan lupa untuk koreksi rasa, kalau masih kurang asin bisa ditambahkan garam. Kalau kacang panjangnya sudah matang, bumbunya sudah meresap, sudah pas, bisa kita matikan kompornya. Lanjut pindah ke piring saji. Warnanya cantik, bumbunya kental banget. Ini sangat enak banget ya kita makan dengan menggunakan nasi putih anget-anget. Lauknya boleh ikan goreng, kerupuk, tempe goreng, telur dadar. Ini sangat enak banget. Menu sederhana yang sangat menggugah selera, yang pasti cara membuatnya sangat mudah. Rasanya juga sangat enak banget, pedas, gurih, sedap. Silahkan nanti dicobain. Semoga resep yang saya bagikan teman-teman suka dan bermanfaat. Untuk bahannya, ini sudah saya siapkan 4 pohon brokoli ukuran kecil-kecil teman-teman. Ini kalau ditimbang mungkin hampir ada setengah kilo ya, atau mungkin juga setengah kiloan ya. Kebetulan saya lupa nggak nimbang, saya belinya juga langsung aja segini ya. Dan ini saya potong-potong aja seperti ini, atau bisa disesuaikan selera ya, boleh kecil-kecil, boleh gede-gede. Sayur brokoli ini kaya akan vitamin ya teman-teman, dan ini juga sangat bagus ya buat anak-anak. Kemudian untuk tangkainya atau untuk batangnya ini jangan dibuang ya, yang bagian muda ini bisa kita kupas, bagian dalamnya bisa kita ikutkan untuk menumis ya. Nah ini bagian kulitnya yang keras ini dibuang saja. Kita ambil bagian tengahnya seperti ini, lalu kita potong-potong sesuai selera saja. Oke, selanjutnya pindah ke dalam mangkok dan beri air secukupnya saja ya, sampai kerendam. Kemudian saya tambahkan 1 sendok teh garam. Lalu diaduk-aduk seperti ini teman-teman, biar kotorannya bisa keluar. Dan apabila ada ulatnya, ini ulatnya juga keluar. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, kotorannya ini sangat banyak banget. Dan ini nanti akan saya bilas sampai benar-benar bersih ya. Oke, kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah, pecahkan 1 butir telur. Ini saya menggunakan 1 butir telur saja ya teman-teman. Kalau teman-teman mau menggunakan 2 butir telur juga boleh ya. Lalu dikocok lepas seperti ini dan kita sisihkan dulu. Kemudian ada bakso sapi, ini saya menggunakan 10 butir. Untuk bakso sapi ini diiris tipis-tipis saja seperti ini ya, biar jadi banyak. Kalau di rumah teman-teman tidak ada stok bakso sapi, bisa menggunakan bakso ayam atau bakso udang atau bakso ikan ya, disesuaikan stok yang ada di rumah teman-teman ya. Oke, kita sisihkan dulu. Kemudian untuk bumbunya, ini saya menggunakan 3 siung bawang putih. Ini saya iris tipis-tipis aja seperti ini, atau boleh juga dicop kasar ya. Kemudian juga ada 5 siung bawang merah, ini sama diiris tipis-tipis saja seperti ini. Kalau sudah bisa sisihkan. Kemudian saya juga menggunakan cabai merah keriting, ini cukup diiris serong tipis saja seperti ini. Untuk cabai merah ini tidak pedas ya teman-teman, ini biar warnanya cantik aja ya. Kalau menggunakan cabai rawit juga boleh ya, silahkan saja. Siapkan penggorengan, kita akan dadar dulu telurnya ya. Kita orak-arik telurnya. Caranya seperti ini biar teksturnya tidak hancur ya teman-teman. Jadi ini kita orak-arik pelan-pelan aja seperti ini ya. Karena tekstur yang saya mau itu masih gede-gede seperti ini, jadi nanti telurnya kelihatan ya. Oke, ini sudah cukup. Sekarang akan saya angkat. Oke, sisihkan dulu. Kemudian beri minyak sedikit saja untuk menumis bumbunya.
Tumis bawang putih, bawang merah sampai layu, aromanya harum. Lalu masukkan cabai. Tumis cabenya sampai layu. Kalau cabenya sudah layu, bisa kita masukkan sayuran brokolinya ya. Kita masukkan semua. Lalu tambahkan sedikit air untuk mematangkan brokolinya. Aduk-aduk sambil terus dimasak. Masak brokolinya hingga setengah matang dulu ya. Lalu masukkan bakso yang sudah kita potong tadi. Kemudian aduk dan sambil terus dimasak ya teman-teman. Bila brokolinya sudah matang, kita bisa masukkan telurnya ya. Untuk tingkat kematangan brokoli ini bisa disesuaikan selera. Tambahkan lada bubuk, kemudian garam dan juga kaldu jamur. Saya tambahkan juga 1 sendok makan saus tiram. Apabila teman-teman suka, bisa ditambahkan sedikit gula pasir ya. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Kalau sudah matang, rasanya juga sudah pas, bisa kita matikan kompornya. Lanjut kita pindah ke piring saji. Dan inilah hasilnya, tumis brokoli, bakso dan telur. Warnanya sangat cantik sekali, menu sederhana yang sangat sehat, rasanya juga sangat enak banget. Cara membuatnya sangat mudah, bumbunya simple sekali bukan? Silahkan nanti dicobain ya, semoga teman-teman suka. Untuk bahannya ini sudah saya siapkan kecambah kedelai. Ini saya beli seharga Rp3.000 ya teman-teman. Kalau di sini itu sudah dibungkusin, satu bungkus itu 3.000 ya. Isinya tuh sedikit teman-teman. Nah, tapi ini sudah cukup ya untuk sekali makan bersama keluarga cukup. Ini sudah saya cuci bersih. Sekarang kita sisihkan dulu. Kemudian ada bakso. Ini saya menggunakan bakso sapi. Jadi bakso sapinya homemade ya teman-teman. Saya bikin sendiri. Jadi rasanya dijamin lebih enak ya. Dan ini baksonya saya iris tipis-tipis aja seperti ini, atau bisa juga disesuaikan selera. Kalau sudah diiris semua, bisa kita taruh dalam wadah. Sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita siapkan bahan berikutnya. Ada bunga bawang. Ini saya beli 1 ikat seperti ini, harganya Rp5.000 ya. Dan ini bagian pangkalnya atau bagian ujung yang dekat akar ya teman-teman, itu kita buang ya. Dan kita potong-potong panjang aja seperti ini atau sesuai selera. Kemudian yang bunga putih-putihnya ini juga saya buangin. Kita pindah ke mangkok ya. Ini mangkoknya sudah saya kasih air. Kemudian ini nanti dicuci sampai bersih, bisa ditambahkan dengan sedikit garam. Oke, kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita siapkan untuk bumbu-bumbunya. Ini bumbunya tuh super simple sekali ya. Ada cabai merah besar, ada cabai merah keriting, cabai rawit hijau atau bisa diganti dengan cabai rawit yang merah. Kemudian bawang putih, bawang merah, dan 1 butir kemiri. Kemudian ini cabainya saya potong-potong kecil-kecil sebelum dihaluskan. Cabai merah keritingnya juga ya, cabai rawit juga, semuanya dipotong kecil-kecil, termasuk bawang putih, bawang merah, dan juga kemiri. Kalau sudah dipotong-potong, lanjut kita taruh ke dalam blender ya. Kita haluskan menggunakan blender atau bisa juga menggunakan ulekan, sesuai selera saja ya. Kemudian tambahkan minyak goreng ataupun air untuk membantu menghaluskan. Dan inilah hasilnya, bumbu yang sudah dihaluskan. Sekarang akan kita tumis ya. Siapkan penggorengan dan beri sedikit minyak. Kemudian tumis bumbu yang sudah dihaluskan. Tumis bumbunya sampai benar-benar matang, berubah warna dan aromanya juga harum. Ini saya tambahkan 1 ruas lengkuas ya teman-teman. Ini lengkuasnya boleh digeprek, boleh diiris tipis-tipis. Kemudian tumis kembali sampai benar-benar matang bumbunya. Kalau bumbunya sudah matang, aromanya sudah harum, bisa kita masukkan bunga bawang. Masukkan juga kecambah kedelainya.
Masukkan juga bakso, ini semuanya bareng dimasukkan semua ya, karena semuanya ini mudah matang. Oke, kemudian diaduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, karena ini masih kering ya teman-teman, untuk mematangkan sayurannya ini akan saya tambahkan sedikit air. Ini sedikit aja ya. Oke, kemudian tumis kembali sampai sayurannya matang. Biar rasanya lebih gurih, ini saya tambahkan 1 sendok makan saus tiram, kemudian tambahkan sedikit garam dan juga kaldu jamur. Kemudian diaduk kembali sampai tercampur rata. Masak sampai kuahnya mengental dan sayurannya matang. Jangan lupa untuk koreksi rasa ya teman-teman. Nah, ini teman-teman bisa lihat di sini, ini kuahnya sudah mengental seperti ini dan sayurannya sudah matang dan juga rasanya sudah pas ya. Sekarang kita matikan kompornya. Lanjut kita pindah ke piring saji. Bagaimana teman-teman, sangat mudah bukan cara membuatnya, dan bumbunya simple, cara memasaknya mudah dan cepat. Ini sangat enak banget, recommended buat teman-teman yang ada di rumah. Silahkan nanti dicobain ya, ini sangat cocok banget ya untuk sarapan, untuk menu sehari-hari. Ini sangat cocok banget dan yang pasti rasanya enak banget. Insya Allah teman-teman akan suka. Kali ini saya membuat tumis labu siam dan juga tahu, menu harian sederhana yang sangat enak banget. Ini saya menggunakan 1 buah labu siam ukuran agak besar ya teman-teman, dan sudah saya cuci bersih. Ini saya potong korek api. Oke, kalau sudah selesai dipotong-potong, masukkan ke dalam mangkok, dan ini nanti akan saya cuci lagi. Bisa ditambahkan dengan 1 sendok teh garam ya saat mencucinya, dan sisihkan. Selanjutnya ini saya menggunakan 6 kotak tahu putih. Ini 1 kotaknya saya potong menjadi 9 bagian, atau disesuaikan selera teman-teman semua. Kalau tidak ada tahu putih bisa menggunakan tahu kuning, atau bisa juga menggunakan tahu coklat ya. Oke, selanjutnya akan saya pindah ke dalam mangkok dan sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk bumbunya, ini saya menggunakan 4 siung bawang putih. Ini bawang putihnya cukup diiris tipis-tipis saja seperti ini. Kalau mau dikeprek, dicop juga boleh ya. Jadi bumbunya tuh sangat simpel sekali, nggak perlu ulek-ulek. Kemudian juga ada bawang merah. Di sini saya menggunakan bawang merah hanya 3 siung karena nanti akan saya tambahkan dengan bawang bombay. Tapi kalau teman-teman tidak menggunakan bawang bombay, bisa bawang merahnya ditambahin lagi jumlahnya ya. Kemudian juga ada cabai merah keriting. Ini saya menggunakan 4 buah. Diiris serong-serong seperti ini. Kemudian untuk pedasnya ini saya menambahkan 3 buah cabai rawit merah. Ini sama ya, diiris serong seperti ini. Kalau teman-teman suka pedas bisa ditambahkan lagi jumlah cabai rawitnya. Ini saya menggunakan setengah buah bawang bombay. Untuk bawang bombay ini bisa diiris sesuai selera saja. Oke, sekarang kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan menggoreng tahunya. Ini digoreng sampai berkulit, atau juga boleh setengah matang ya. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel Risnadi DWD, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan tekan tombol like, komen, share juga di media sosial yang teman-teman punya, dan juga subscribe pastinya ya. Aktifkan juga loncengnya ya teman-teman, agar dapat notif video terbaru dari saya. Dan ini tahunya sudah berkulit kecoklatan seperti ini, kita angkat dan sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita tumis bawang putih dan juga bawang merah sampai layu. Kalau sudah layu bisa kita masukkan cabenya, kemudian tumis kembali. Dan masukkan juga bawang bombay, tumis bawang bombaynya ini sampai layu dan juga aromanya harum ya teman-teman.
Biar aromanya harum, ini saya tambahkan 2 lembar daun salam. Masukkan potongan atau irisan labu siam. Kemudian tambahkan air secukupnya saja ya untuk mematangkan labu siamnya. Aduk sebentar agar cepat matang. Ini akan saya tutup. Kalau sayurannya sudah matang, bisa kita aduk sebentar dan masukkan tahu yang sudah digoreng tadi. Biar rasanya lebih mantap, ini saya tambahkan saus tiram, mereknya boleh bebas ya. Kemudian saya tambahkan garam dan juga kaldu jamur, boleh diganti dengan penyedap yang lainnya, disesuaikan selera. Di sini saya tidak menambahkan gula pasir karena labu siamnya ini sudah manis ya teman-teman. Jangan lupa untuk koreksi rasa kalau sudah pas dan sayurannya sudah matang semua. Selanjutnya akan saya matikan kompornya dan pindah ke piring saji. Tumis labu siam dan juga tahu sudah siap ya dihidangkan bersama nasi putih dan juga kerupuk. Dah sangat enak banget ya. Tambah ikan asin, tambah lebih mantap. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Nanti dicobain ya resepnya, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di next video insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.